Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal membahas donghua baru yang berjudul The King of 10,000. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal series ini diceritakan di zaman prima semua ras berdiri di dalam dunia, termasuk roh dan binatang buas kuno beserta para penguasa wilayah lainnya. Setelah hal itu, terjadilah pertarungan antara dua binatang buas kuno. Kemudian seiring berjalannya waktu, dunia hormat pada para murid Ki dari ras manusia, dan semuanya menempel pada sekte pemurni yang kuat. Dan para putra keluarga ini bisa menjadi murid dari sekte pemurni Ki yang besar. 为各大炼器宗门的弟子而努力。 Terlihat ada dua murid yang sedang membicarakan seseorang yang akan datang ke sekte Lin Yun. Di sisi lain, ada dua orang yang sedang membicarakan MC kita, yaitu Nitian. Dikarenakan Nitian selalu dikepung oleh para murid di sana. Masing-masing dari mereka bernama Tuan Wu dan juga Niu. Niu pun menceritakan keluarga Ni mereka melakukan hal-hal untuk sekte Lin Yun. Dikarenakan keluarga Ni mendapatkan perlindungan dari sekte Lin Yun. Sekte Lin Yun juga mengirim seseorang untuk membawa beberapa alat spiritual level rendah dan bisa mengambil banyak untuk anak usia 1 tahun dari keluarga Ni. Namun akhirnya Nihong kecil hanya memilih satu dan menaruh barang lainnya. 孙儿，这么小就无法无天，长大了还得了？连我儿子的东西都抢，属性不合。 啊，最后是让他优先挑选一件，其他的都放。 Di sisi Nitian, ia memilih tulang yang paling buruk. Hal itu pun membuat Nitian tidak bisa berkultivasi. Namun, meski begitu, Nitian akan tetap bertarung dengan Nihong. 一块对他的修炼没有任何帮助的兽骨，他境界虽低，但跟聂红那几个打架还从来没输过。 Tak begitu lama MC kita yaitu Nitian muncul. Ia pun berkata akan memecahkan rekor Nihong. Dikarenakan ia mengetahui Nihong sudah di tahap pemurnian Ki level 6. Akan tetapi Nitian tetap akan menantang Nihong untuk bertarung. Hingga pada akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka berdua. 认输？这是在说你自己吧？ 好强的力量！ Tuan Wu yang melihat Nitian terdesak, ia menduga Nitian akan kalah hari ini. Karena 9 level pemurnian Ki ketika naik level, maka aura di dalam tubuh akan berlipat ganda. Dan perbedaan di antara mereka berdua terlalu besar. Ditambah lagi atribut alami petir Nihong bisa dirangsang oleh kekuatan spiritual. Dan akhirnya Nitian akan merasakan mati rasa. 聂天体内，最终聂天会全。 Kembali ke pertarungan Nihong, ia pun berkata tangan Nitian sudah mati rasa. Namun Nitian memberitahu tangannya akan mengalahkan Nihong. Setelah hal itu Nitian pun terkapar oleh serangan Nihong. 我的手打倒你还是没有。红哥厉害，好，打得好，红哥真棒，打得。 Akan tetapi Nitian tetap akan melanjutkan pertandingan ini. Tuan Wu yang melihat hal itu ia berkata Nitian malah justru semakin berani. Sedangkan Niu ingin Tuan Wu menghentikan pertarungan mereka berdua. Namun di saat itu tuan kedua keluarga Ni yaitu Ni Beichuan melarang mereka berdua ikut campur. 吴先生，要不要阻止他们？二爷爷这是要鸡吃聂家饭，
还是本 Tuan Wu yang mendengarnya, ia berkata hanya bisa menyalahkan Nitian, dikarenakan ia sendiri yang menantang Nihong. Kembali ke pertarungan, Nihong memberitahu ia akan membiarkan Nitian mencoba teknik barunya, yaitu tinju petir. 该死的，你个废物！你早该这样了。你新练的绝招，轰雷。红儿没有让我失望。 Namun, ketika Nitian akan dihabisi, sebuah batu pun bercahaya yang dibawa Nitian. Dan batu tersebut membantu Nitian untuk menghajar Nihong. Sampai akhirnya Nihong pun menjadi terkapar. Akan tetapi di saat itu tetua Nibechuan tidak terima dan ia akan menyerang Nitian. Tapi entah mengapa Nitian bisa memblokir serangan itu. Kemudian muncullah petri keluarga Nitian, yaitu Nidonghai, sekaligus kakek dari Nitian. Nibechuan berkata pada kakaknya, Nitian telah melanggar aturan sekte, yaitu dengan menyerang Nihong. Dan menurut aturan keluarga, Nitian harus mengasingkan diri ke tambang pegunungan Lingyung selama 3 tahun. 一招足归。吴先生，你说一招足？是聂红先对我下重手。放逐到凌云山矿洞3年。 Nibechuan juga mengingatkan kakaknya, walaupun ia patria keluarga, namun ia harus mengikuti aturan keluarga. Nidonghai yang mendengarnya, ia memutuskan untuk mundur dari patria keluarga. 吴先生，就按照怎么？你们也想和聂天一样？他本来修炼就慢，在矿洞耽误3年。家规。唉，大哥，您这个家去就去，3年就3年，有什么了不起的？不是家主了。 Ia berkata, sejak diserang oleh keluarga Yun dan Yuan, tubuhnya sudah menjadi rusak. Ditambah lagi, ia juga tidak mempunyai energi untuk bertanggung jawab atas keluarga Ni. Dan akhirnya ia menyerahkan jabatan patria keluarga pada adiknya. Terlebih lagi, Nidonghai akan pergi ke semua paman. Dan itu untuk mendukung adiknya menjadi patria keluarga. 明天我就去向各位叔叔阿公说起，我支持二弟你的。 Setelah hal tersebut, akhirnya masalah Nitian tidak diperpanjang lagi. Kemudian ketika Nitian akan pergi bersama kakeknya, ia pun bergumam. Sebab ia kakeknya harus mengundurkan diri sebagai patria keluarga. Dan Nitian akan membalaskan kebencian ini. 小田，跟我走。是，外公。害得外公交出了族长之位。 这个仇，我一定要报。 Setelah hal itu, Nitian pun meminta maaf pada kakeknya. Dikarenakan sebab ia, kakeknya harus mundur dari patria keluarga. Namun, kakeknya tak masalah akan hal itu. Justru, ia pun akan memberitahu sesuatu pada Nitian. Kakeknya pun menjelaskan bahwa dulu ibunya yang bernama Nijin adalah jenius yang langka. Ibunya Nitian pun memasuki sekte Lingyun di usia 10 tahun. Ditambah lagi banyak para tetua yang optimis dengan masa depan Nijin. Berkat ibu Nitian juga ia menjadi patria keluarga. Namun sayangnya di saat masa depan Nijin akan cerah, ada pria yang menyelingkuhi ibu Nitian. Dan setelah melahirkan Nitian, ia pun meninggal. Nidonghai juga sangat membenci ayah Nitian yang bajingan. Dikarenakan sebab ia, Nitian pun hidup sebatang kara selama bertahun-tahun. 只是恨你那混蛋父亲。外公并不好，害你这些年无父无母。 Namun Nitian tak masalah akan hal itu, dikarenakan ia punya kakek dan bibinya di sini. Kakeknya juga menceritakan tentang bibi Nitian yang menikah dengan Yun Zagao dari keluarga Yun. Namun ternyata akhirnya Jigao meninggalkan bibi Nitian.
Dan justru ia pun terpikat dengan putri Petria keluarga Yuan. Kemudian kita pun diperlihatkan bibi Nitian yaitu Niqian. Ia pun sedang membuat baju untuk Nitian. 终于完成了，小天穿上合不合身？ Kembali kepada kakek Nitian, ia pun menceritakan bahwa ia tidak terima akan hal itu. Dan setelah itu, ia pun masuk ke rumah keluarga Yun. Dan itu untuk membicarakan hal ini. Akan tetapi, ia pun tidak diizinkan masuk. Dan justru mendapat luka serius di sana. Ia juga ingin menggunakan kekuatan keluarga membalas dendam untuk bibi Nitian. Namun, ia sadar bahwa kekuatannya tak cukup. Ditambah lagi, Nidonghai juga belum menemukan bajingan yang membunuh ibu Nitian. Tapi, walaupun ia bisa menemukannya, ia tak bisa melakukan apa-apa. Seperti di saat ia tak berkutik melihat Niqian dibully oleh keluarga Yun. 欺负你大姨的云家，离我们那么近，怎样？ Nitian yang mendengarnya, ia bertekad harus berkultivasi sampai level 96 Ki Pemurni. Dan setelah ia menjadi kuat, ia akan mencari keadilan bibinya di keluarga Yun. Di saat itu, kakeknya pun menanyakan kenapa tadi Nitian bisa lolos dari serangan Nihong. Nitian pun berkata ia merasakan energi yang kuat dari dalam tubuhnya. Dan di saat ia dalam bahaya, kekuatan itu keluar otomatis. Kakek yang mendengarnya, ia menduga Nitian mempunyai atribut spiritual spesial. 好像要在我遇到危险的时候消失了。只是，管是我还是凌云宗的人，难道聂天有什么特殊的？ Namun di saat yang sama, Nitian tiba-tiba saja tepar. Ketika kakeknya mengeceknya, ternyata tubuh Nitian sangat panas. Dan perlahan-lahan Nitian pun pingsan seketika. Setelah hal itu, kakeknya pun menanyakan kepada Niqian bagaimana kondisi Nitian. Niqian pun memberitahu para dokter dari Kota Awan Hitam telah mencoba mengobati Nitian. Namun mereka tidak bisa membuat demam Nitian menjadi turun. 还是不行。 黑云城的医师们试过各种方法。 Kemudian kakek pun berkata ia sudah mengirim kabar ke luar kota. Dan siapapun dokter yang bisa menyembuhkan Nitian, ia akan diberi hadiah. Setelah hal tersebut, dokter pun terus berganti untuk mengobati Nitian. Namun, tak ada satupun yang berhasil menurunkan demam Nitian. 请恕在下无能为力。先生慢走。 Kemudian bibinya pun menjadi semakin khawatir dikarenakan Nitian sudah 3 hari mengalami demam tinggi. Dan mungkin Nitian akan mati. Ia pun menyarankan agar Nitian dibawa ke Yunzong. Bibinya juga tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar untuk mengobati Nitian. Kakek yang mendengarnya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Yunzong. 也要为小天求道。 我们聂家为他们管理火云，锦梅就留下这么个孩子，要我怎么向他交代？ Namun ketika mereka akan membawa Nitian, muncullah kakek misterius. Diketahui ia bernama Haumo. Ia pun berkata ia seorang dokter pengembara. Ia datang ke sini dikarenakan mendengar ada yang mengalami demam tinggi. Akan tetapi, Nidonghai pun memberitahu ia akan membawa Nitian ke Yunzong. Karena dokter di Kota Awan Hitam semuanya tidak mampu. 听闻府上有人高烧不退，狼试过，全都束手无策。我们已打算去。 Namun, Haumo tahu bahwa mereka takut Nitian akan mati. Nidonghai yang mendengarnya, ia menduga Haumo memiliki kemampuan untuk menyembuhkan cucunya. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan agar Nitian diobati oleh Haumo. Karena mungkin ia mempunyai metode khusus untuk mengobati Nitian. 所以，嚯，真有本事救小天，老朽人头留下。 是，或许他真有一些特别的方法。既然这位先生如此言辞灼灼，那
Setelah hal itu, terlihat Nitian pun direndam air panas ke sebuah bak besar. Kakek itu juga menyuruh kakek dan bibi Nitian untuk keluar. Karena pengobatan ini tak boleh dilihat oleh siapapun. Sebelum keluar, kakek Nitian pun berkata ia akan memberikan hadiah jika Haumo bisa menyembuhkan cucunya. 请你们都出去，老朽的独门手法，手段不能被任何人窥视到，还请记。希望这位医生有能力把小天治好。我先谢过华先生，只要小天没事儿，说好说。 Kemudian kakek itu pun mengambil botol obat dan mencampurkannya pada bak besar. Setelah hal itu, ia pun menepuk punggung Nitian dengan kekuatannya. Oh. Di saat itu, Nitian pun mengingat pertarungannya dengan Nihong sebelumnya. Ditambah lagi, ia pun dibully dikarenakan ibunya dihamili oleh seseorang. Dan juga membuat keluarga Ni tercoreng. 废物，16岁还是个练气3年。 就因为你娘与人私奔，自己是个废物，就别占资源了，把你那份丹药都给一落千丈。别浪费我们聂家的资源了，赶紧。 Namun di saat yang sama, tiba-tiba saja ayah dan ibu Nitian pun muncul. Terlihat Nitian pun sangat merindukan ayah dan ibunya. Ayahnya pun berkata Nitian harus kuat sebagai laki-laki. Tak lama setelah hal itu, mereka pun pergi. 娘，天儿，你过得还好吗？像个男子汉一样，挺起胸膛。我好想你们。娘，你们不要走。 Kembali kepada Nitian, ia pun menjerit dikarenakan pengobatan kakek Haumo. Sementara itu, di luar, bibi Nitian pun berdoa pada leluhurnya. Semoga Nitian selamat dan baik-baik saja. 哎呦，小天，列宗保佑！列宗，千万要保佑小天！列宗保佑！ Kemudian setelah kakek melepaskan tangannya dari punggung Nitian, Nitian pun merasa ia ada di Gunung Merapi. Namun di saat itu ia pun bisa melayang. Setelah hal itu, ia pun terus menyusuri tempat tersebut. 在哪儿？怎么回事？是在做梦吗？ 啊！飘起来了！ Sampai ia melihat lahar Gunung Merapi. Nitian pun merasa ini adalah mimpi yang ajaib. Dan ia juga berkata bahwa ini dunia sihir. 这是……哇，好神奇的梦！ 好神奇的天地！ Namun, tanpa diduga, Nitian pun terkena lahar api dari Gunung Merapi tersebut. Setelah hal itu, akhirnya Nitian pun sadar. Kakek dan bibi Nitian yang melihat Nitian sudah bangun, mereka pun sangat senang. Dikarenakan Nitian baik-baik saja. 外公，大姨。 小天，我这是……你终于醒了，你感觉怎么样啊？哎呀，醒了就好，醒了就好。
Kemudian kakek Nitian pun memberikan sejumlah uang pada Tuan Hua dikarenakan sudah mengobati Nitian. Ia juga menawarkan tinggal di keluarga Ni beberapa hari. Namun Tuan Hua berkata ia tak berencana untuk tinggal lama di sini. Sementara itu bibi Nitian pun memberitahu Nitian bahwa Nitian sudah 3 hari demam tinggi dan hanya Tuan Hua yang berhasil menyelamatkan Nitian. Mendengar hal itu, Nitian pun langsung berterima kasih pada Tuan Hua. Kemudian Tuan Hua pun akan memeriksa ulang Nitian. Dan ia pun menyuruh kakek dan bibi Nitian untuk keluar kamar terlebih dahulu. 好，都听您的。 Setelah hal tersebut, Tuan Hua pun tahu bahwa Nitian mengalami mimpi yang aneh. Dan ia pun berkata, Nitian jangan memberitahu mimpinya pada siapapun termasuk kakek dan bibinya. Kemudian ia pun memberikan pil pada Nitian untuk diberikan kepada kakeknya. Karena Tuan Hua mengetahui kakek Nitian mengalami luka yang serius. Dan pil itu pun dapat memberikan 10 tahun tambahan umur bagi kakek Nitian. Mendengar itu, Nitian pun bertekad ia akan menemukan cara untuk menyelamatkan kakeknya. 好好努力吧，也许我们还会10年之内，我一定会找到救外公的方法。 Ketika di luar, Tuan Hua pun berkata Nitian baik-baik saja dan Nitian tidak akan sakit lagi. Mendengar hal itu, kakek dan bibi Nitian pun berterima kasih pada Tuan Hua. Kemudian bibi Nitian pun menanyakan bagaimana kondisi Nitian. Nitian pun berkata ia baik-baik saja. Hanya saja ia merasa lapar. Hingga akhirnya bibinya pun akan mengajak Nitian ke kota untuk menyantap makanan lezat di sana. 你现在感觉如何？有没有哪里不舒服？没有啊。能不饿吗？等会儿。好哎。对了，外公。 Terlihat Nitian juga memberikan pil pada kakeknya yang diberikan Tuan Hua sebelumnya. Menyadari bahwa pil itu sangat mujarab, mereka pun berniat menemui Tuan Hua kembali. Namun ternyata Tuan Hua sudah pergi entah kemana. 华先生，怎么一下就不见了？ Justru yang muncul adalah adik Ni Donghai. Ia pun berkata dikarenakan Nitian baik-baik saja, ia pun meminta kakaknya untuk menemui para tetua untuk mendukungnya menjadi patriark keluarga. Mendengar hal itu, Ni Donghai pun menyuruh Nikian untuk pergi makan bersama Nitian. 青儿，你我们走。爹爹，没事的，去吧。 Setelah hal tersebut, ketika di jalan, Nitian pun mengkhawatirkan kakeknya. Di saat itu ada yang menyapa Nikian, dan ia adalah Tuan Li. Tuan Li pun mendengar bahwa Nikian sakit. Ia pun berkata tadinya ia akan menjenguk Nitian. Namun Nikian berkata bahwa Nitian baik-baik saja. Tuan Li juga memberitahu ia datang ke sini untuk menjemput Nitian ke gunung. Karena Nitian sudah menembus tingkat 9 pemurniki. Kemudian Nitian pun berkenalan dengan Nona Jiang Lingzu. 聂贤昨天刚突破了炼气9层，我们是来接他上山。好，我叫江灵珠，你呢？ Bibinya juga memberitahu bahwa Tuan Lin adalah murid sekte Master Ling Yun. Mendengar hal itu, Nitian pun menjadi terkejut. Tuan Lin pun berkata Nona Jiang adalah putri raja. Dan Nona Jiang bertanggung jawab membawa keluarga Ni mendaki gunung di masa depan. 你好，江。接聂家人上山。
叶姐姐，听厉师兄说， Nona Jiang juga berterima kasih dikarenakan keluarga Ni sudah menjaga adiknya dengan baik. Ditambah lagi Nikian juga sudah menjalankan batu awan api dengan baik. Ia juga mengucapkan terima kasih pada patriark keluarga Ni. Namun Nikian berkata bahwa ayahnya bukan lagi patriark keluarga. Nikian juga berkata Nona Jiang tidak perlu khawatir karena keluarga Ni akan sepenuhnya bekerja sama dengan Nona Jiang. Setelah perbincangan itu, mereka pun pergi dikarenakan ada urusan masing-masing. 我这当姑的总要准备一点像样的礼物。那我们先再见。 Bibinya pun berkata semoga saja Nitian bisa seperti Nisian yang diadakan perjamuan malam ini. Namun di saat itu ada seorang wanita dari keluarga Yun muncul. Dengan kasar ia pun menghina Nikian yang rumah tangganya hancur. Ia juga mengejek ayah Nikian yang turun jabatan sebagai patriark keluarga. Mendengar hal tersebut, Nitian dan bibinya pun menyuruh Nona Yuan untuk pergi. Dikarenakan tidak ingin membuang waktu mereka. 姐妹间叙叙旧怕什么？不要理的女人，不要理他们，我们走。别着急，让开，老女人！你就是那个没爹没。 Namun justru Nona Yuan pun menghina Nitian sebagai yatim piatu yang tidak jelas asal-usulnya. Mendengar hal tersebut, Nitian pun berkata, sebagai orang tua, Nona Yuan tidak tahu malu mengatakan hal ini. Hal itu pun membuat Nona Yuan tersulut emosi. Dan ia akan menampar Nitian. Namun, bibi Nitian pun menghentikan hal itu. 小杂种，谁教你的？竟敢骂我！老混账！老娘今天就好好教你怎么做人！ Akibat pertengkaran itu membuat orang-orang berkumpul. Terlihat orang-orang pun membicarakan keluarga Ni yang akan menderita oleh keluarga Yun. Kemudian Nona Yuan pun menyuruh anaknya untuk memberi pelajaran pada bajingan kecil yaitu Nitian. 听说他们两家早就不对付了，嘿，有好。好，松儿，给娘好好教训教训那个小混子。知道了。 Nitian pun berkata ia hanya mempunyai dua saudara di hidupnya, yaitu kakek dan bibinya. Dan ia pun tidak akan membiarkan salah satu dari mereka dihina. 我绝不允许他们任何一个人被人欺负。我从小就只有2个亲人，外公。 Sementara itu, pertarungan di antara mereka berdua pun akan segera dimulai. Namun, orang-orang di sana mengetahui bahwa dua keluarga ini dari keluarga Ni dan juga Yun. Mereka juga mengetahui tentang dua keluarga ini yang melatih tingkatan Qi. 我认得他们，是聂家和云家的人。 Terlihat salah satu ibu di sana berkata, harusnya pertarungan dimulai dikarenakan dia sudah tidak sabar. Di sisi lain yaitu Lingzu dan pengawalnya yaitu Tuan Lin Fan. Mereka pun tahu terjadi sesuatu pada Nikian dan juga Nitian. Setelah mereka melihatnya, Lingzu berkata ia takut Nitian kalah. Dikarenakan ia mengetahui kultivasi Nitian sangat rendah. Namun Tuan Ling membela kekuatan tidak dapat dinilai berdasarkan kultivasi. Wah, 好热闹呀！ 我倒听说他的实力不能以境界而论。 Kembali kepada Nitian, akhirnya ia pun diserang habis-habisan. Lingzu yang melihatnya, ia tahu kekuatan di antara mereka berdua cukup jauh. Nitian pun menyadari bahwa melawan orang ini tidak semudah ketika ia melawan Nihong. 上天！唉， 这家伙果然不像聂红那么好对付。 Sementara itu, Song Er pun berkata bahwa ini hanya permulaan. Kemudian ia pun terus menyerang Nitian dengan kekuatan apinya. Namun di situ Nitian berhasil menghindari semua serangannya. 聂天看来坚持不了多久了。 Mengetahui hal itu, Song Er pun menyerang Nitian dengan lebih ganas lagi. Tapi dengan bantuan tulang spiritual yang dibawa oleh Nitian, Nitian pun berhasil menumbangkan Song Er dengan satu pukulan.
花里玄。 小天，危险！ Melihat hal itu, orang-orang pun tak percaya. Dikarenakan Song Er di tingkat 3 sebelumnya mengalahkan latihan Qi di tingkat 7. Namun dengan mudah dikalahkan Nitian hanya dengan satu pukulan. Di sisi Song Er, ia pun memuntahkan seteguk darah segar akibat satu pukulan dari Nitian. Ibunya yang tidak terima akan hal itu, ia pun menyerang Nitian dengan sebuah kunai. Namun berhasil dihentikan oleh Tuan Lin. Ia pun berkata orang tua jangan ikut campur pertarungan antar junior ini. 小混蛋！ 豆，做长辈的，还是不要插手的好。 Kemudian bibinya Nitian pun mengkhawatirkan keadaan Nitian setelah pertarungan tadi. Lalu Lingzu pun menanyakan bagaimanakah Nitian mengalahkan Song Er tadi. Dikarenakan kultivasi Song Er jauh melebihi Nitian. Nitian pun menjawab kultivasi tidak ada hubungannya. Selama Nitian memiliki kekuatan cukup, ia akan menghancurkan semua rintangan. Ditambah lagi Nitian tumbuh dengan level tinggi. Lingzu yang mendengarnya, ia menduga Nitian hanya membohonginya saja. Setelah hal itu, Lingzu dan Tuan Lin pun pergi. 我才不屑吹什么牛！ 那聂天，我这么厉害啊！ 那是， 我看你在这，再见啦！ 再见。 Kemudian Nitian menduga tulang spiritualnya memiliki kekuatan meteorit api. Namun setelah mengeceknya, ternyata tulang spiritual tersebut bisa menyerap kekuatan api. 火云石吗？ 有是有， 真的在吸收火焰之力。我没感觉啊。 我看看，好烫！火云石的火焰之力被吸收了。 Lalu Nitian pun menanyakan pada bibinya, apakah masih ada batu tambang api di pedalaman tambang. Bibinya pun berkata meskipun para penambang masih menambang, namun mereka bisa masuk lebih dalam. Hingga akhirnya mereka berdua pun menuju tambang. Setelah sampai di sana, penjaga pun menanyakan kabar Nikian. Dikarenakan ia adalah pengurus tambang tersebut. Nikian pun menjawab ia datang ke sini untuk memeriksa tambang. 您怎么来了？您今天不是休息吗？二啊。行，我知道了，忙你的去吧。 Penjaga pun mengatakan agar Nikian tidak pergi ke dalam. Dikarenakan jauh di dalam tambang terjadi runtuh di sana. Namun Nikian akan tetap pergi. Ia pun berkata ia hanya akan memeriksa para penambang. Setelah masuk ke dalam, Nikian pun menyapa para penambang. Kemudian salah satu penambang pun memperingatkan Nikian untuk tidak pergi lebih dalam. Tapi Nikian tetap akan pergi dan ia akan kembali secepatnya. 大小姐，前面踩踏过，千万别去啊！ 很快就回来。 大爷， Lalu Nikian pun memberitahu Nitian yang menambang batu api semuanya adalah orang asing. Ditambah lagi alasan kenapa keluarga Ni bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Liunzong adalah karena tambang ini. Sekte Lin Yun juga memberikan batu roh api sepanjang tahun pada Liunzong. Dengan begitu keluarga Ni pun bisa mendapatkan kebebasan dikarenakan telah mengurus tambang itu. Dan keluarga Ni dapat berdiri di dunia. Bibinya juga menjelaskan Nitian harus menjadi murid sekte Ling Yun. Dengan hal itu bisa menstabilkan keluarga Ni dan juga posisi bibinya di sekte. Mendengar hal itu, Nitian pun mengerti. 你要记住，如果有可能，你一定要成为聂家，才能立足于世间，不为外人欺负。不，你外公和我在族内的地位也不会有人觊觎。我明白了。 Kemudian karena keadaan aman, Nitian pun mengecek tulang hewannya. Terlihat di saat itu tulang hewan itu pun menyerap dengan kekuatan tinggi. Namun tiba-tiba saja terjadi guncangan di sana. 直接吸收了石壁上的火焰。
Lalu seorang kakek pun berkata, mutasi tiba-tiba dari ki spiritual surga dan bumi terjadi. Ia pun menduga sesuatu yang besar akan terjadi. 似有大事发生了。 Kemudian terlihat tulang legendaris Nitian masih menyerap kekuatan api di gua tersebut. Namun lagi-lagi Nitian pun dibawa oleh tulang legendarisnya ke Gunung Merapi seperti di alam mimpi sebelumnya.这是哪儿啊？ Di sisi lain, para penambang pun menjadi panik dikarenakan tambang akan runtuh. Hingga akhirnya mereka pun keluar dari tambang api tersebut. Sementara itu, Nikian pun mengajak keponakannya untuk segera keluar, dikarenakan tambang akan segera runtuh. Namun, Nitian tetap diam saja dan tidak merespon ajakan bibinya tersebut. Di sisi lain, Tetua Agung Sekte Lin Yun yaitu Wuji, ia pun mengeluarkan roh dari tubuhnya untuk mengecek apa sebenarnya yang terjadi di dalam tambang. Setelah ia memasukinya, ia pun melihat Nitian. Dan ia pun menyelamatkan Nitian dan bibinya di saat batu akan menimpa mereka. 那个孩子是？ 小天， Kemudian setelah Nitian sadar, ia pun tahu ada tetesan darah di dalam tulang legendarisnya. Dan Nitian berkata bahwa ia sudah menembus level 6 pemurnian Ki. Hingga akhirnya mereka berdua pun bergegas keluar dari tambang batu api. Sementara di luar, para penambang pun menjadi lega dikarenakan Nona Nikian baik-baik saja. Namun Nikian mengatakan bahwa ia harus segera pergi dikarenakan ada urusan mendadak. 那就好，我们还有事儿，就先走了。 Lalu ketika melewati hutan, bibinya pun menanyakan apa sebenarnya yang ingin dikatakan Nitian saat berada di tambang. Namun bibinya memberitahu bahwa itu bukan salah Nitian yang mengakibatkan tambang runtuh. 因为我 不关你的事儿，这是天灾。 Tak lama setelah hal itu, ada suara di dekat mereka. Dan tiba-tiba saja, mereka berdua pun diserang teknik gravitasi oleh dua orang bertopeng. 小天，快跑！ 怎么回事？好重！哟，大哥，还算有点见识。 乖乖受死吧！ Mereka juga meremehkan bibi Nitian yang hanya bisa menggunakan sihir level rendah. Namun di saat itu bibi Nitian pun masih bisa melawan. Ia pun mengetahui bahwa dua orang tersebut diperintah Yuan Qiuying dari keluarga Yuan. 还想抵抗？ 是袁秋英请你们来的。 Terlihat Nitian pun berniat untuk melawan balik. Namun alhasil Nitian pun dibekukan oleh mereka berdua. Kemudian dikarenakan melihat Nitian masih bisa bangkit, mereka berdua pun menyerang Nitian dengan gravitasi 5 kali lipat. 小混蛋还想……小天， 好冷，我就要死在这里了吗？我怎么站起来了？ 这白白浪费力气了。 5倍重力！ 小天， Namun Nitian menggunakan tulang legendarisnya untuk mengalahkan mereka berdua.
Setelah hal itu, Nitian dan bibinya pun akan pulang untuk menyelidiki tulang legendaris yang menyelamatkan mereka. 一下子就没了。小天，你没事吧？走，我们快回去，等到了家里再研究。好。 Lalu ketika di rumah, bibinya pun akan memanggil kakek Nitian untuk melihat tulang binatang milik Nitian. Di saat itu, Nitian pun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengecek tulang tersebut. Lalu terciptalah sebuah portal api, dan Nitian pun langsung masuk ke dalamnya. Kemudian Nitian pun tiba di sebuah tempat yang dipenuhi patung naga. Nitian pun bertanya-tanya ia ada di mana. Ia juga mengetahui patung naga tersebut lebih kuno daripada tempat latihan milik keluarga Ni. Terlihat di sana juga Nitian melihat patung lengan manusia yang besar. Tak lama setelah hal itu, tulang legendaris Nitian pun menampakkan dirinya. Lalu Nitian pun bertanya pada tulang legendaris miliknya, apa yang ingin dilakukan tulangnya dengan membawa Nitian ke tempat ini. Namun Nitian sadar bahwa ia bodoh, dikarenakan bertanya pada tulang yang tidak bisa berbicara. Sementara itu, bibi Nitian pun dan kakeknya memanggil Nitian yang ada di kamarnya. Tapi dikarenakan Nitian tidak kunjung menjawab bibinya pun menerobos masuk. 我和外公来了，你睡了吗？不错。 Kemudian Nitian pun berkata pada ayahnya dan Tuan Li bahwa sebelumnya bawahan Yuan Qiuying menyerang mereka. Ia pun menduga Nitian diculik oleh mereka. Namun Tuan Li memberitahu ia ragu Nitian diculik oleh dua bawahan keluarga Yuan. Dikarenakan dengan keberanian Nitian, pastinya Nitian akan melawan. Tapi bibinya berkata siapa lagi pelakunya selain keluarga Yuan. Namun kakek Nitian menduga Nitian telah pergi entah kemana. Hingga akhirnya mereka pun akan pergi ke kamar Nitian untuk mencari petunjuk hilangnya Nitian. 凭袁家的实力，想在聂家把人悄无声息，我们还是去他房间看看再说吧。 Kembali kepada Nitian yang sedang mengejar-ngejar tulang binatangnya yang tidak mau ditangkap. Nitian pun berkata tulang legendarisnya seperti mengejek dirinya. Hingga akhirnya Nitian pun menyadari sesuatu, bahwa tulang legendarisnya ingin Nitian mempelajari patung lengan besar yang ada di tempat tersebut. Kemudian jejak energi pun mengitari lengan besar itu, dan juga memandu gerakan energi spiritual. Di saat itu, lengan Nitian juga dikelilingi jejak energi spiritual. Setelah terkumpul, Nitian pun melakukan pukulan ke bawah. Ia pun menyadari pukulannya memiliki energi penghancur yang luar biasa. Namun, ternyata walaupun pukulannya sangat kuat, tapi sangat cepat menghabiskan kekuatan spiritual. Hingga akhirnya, Nitian pun berkultivasi kembali untuk memulihkan energinya. 就是消耗有点儿。这一招这么霸道，而且 Setelah berkultivasi, tulang legendaris Nitian pun membuat portal kembali dan juga menarik Nitian dari sana. Sementara itu, terlihat portal pun terlihat di depan rumah Nitian. Bibinya pun menduga portal ini pasti ada hubungannya dengan hilangnya Nitian. Kemudian Nitian pun muncul di sana. 这些是什么东西？
难道小天的失踪？ Di saat itu, Tuan Li pun memberitahu tuannya bahwa Nitian memiliki portal yang sangat aneh. Namun, sekarang portal tersebut menghilang. Mendengar hal itu, tuannya pun akan datang ke tempat Nitian sebentar lagi. 弟子累烦禀告师父，聂家，我立即过来。弟子遵命。 Di sisi Nitian, ia pun memberitahu kakek dan bibinya bahwa ia baik-baik saja. Namun setelah hal tersebut, ada yang menyusup ke tempat keluarga Ni, dan ia adalah Asiyi dari Pavilion Lingbao. Siapa? Siyi pun menanyakan Tuan Lin yang berada di tempat keluarga Ni. Tuan Lin pun berkata, ia ada di sini dikarenakan keluarga Ni dan Sekte Lin Yun memiliki kerjasama urusan bisnis. Sementara di sisi Siyi, ia pun memberitahu ia datang ke sini dikarenakan merasakan energi yang kuat dari portal yang muncul di tempat ini. Ia pun beralasan ia hanya takut terjadi sesuatu dan berniat membantu jika terjadi hal yang buruk. Namun Tuan Li berkata, Siyi tak perlu membantu karena sudah pasti Sekte Ling Yun akan membantu keluarga Ni. Setelah hal itu, Siyi pun menanyakan nama Nitian. Namun Tuan Li menyuruh Siyi pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata Siyi ingin menguji kekuatan Tuan Li, yang merupakan murid terkuat dari Sekte Ling Yun. Namun ketika Siyi menyerang Tuan Lin, ia pun dihentikan oleh tetua dari Sekte Ling Yun. Diketahui ia bernama Paman Jiang. Setelah hal itu, keluarga Ni pun memberikan hormat padanya termasuk Asiyi. 聂家众位不必多礼。见过宗主。江叔叔， Asiyi pun menyalahkan Paman Jiang dikarenakan membuat kaki dan tangannya terluka. Namun Paman Jiang penasaran dengan pemuda yang ingin menyakiti keluarganya. Ditambah lagi Asiyi datang untuk dibesarkan di Sekte Ling Yun. Namun Asiyi memberitahu ia hanya sedang membandingkan seni bela dirinya dengan Tuan Lin. Tapi Paman Jiang menyerangnya tanpa bertanya dulu. Terlebih lagi Asiyi datang kemari untuk membantu. 这事儿就交给厉凡他这小子负责。师姨与师兄只是比武切磋而已，江叔叔不问青红皂白就黄的，师姨实在是太伤心了。你这丫头。 Mendengar hal tersebut, Paman Jiang pun berjanji kalau ada daerah di dimensi lain yang bergejolak di sini, Sekte Ling Yun akan mengundang Pavilion Harta Karun untuk bergabung dengan pemburuan harta karun. Mendengar hal itu, Asiyi pun setuju akan hal ini. Setelah hal itu, Asiyi pun pergi. Namun, ia tahu ruang dimensi itu pasti ada hubungannya dengan Nitian. Di sisi Nitian, ia pun sangat bersemangat dikarenakan bisa bertemu dengan penguasa Sekte Ling Yun. Ia pun bertekad akan punya momentum ini di masa depan. Kemudian Tuan Lin pun membisikkan sesuatu pada Paman Jiang, dan ia pun menunjuk ke arah Nitian. Lalu ia pun menyuruh kakek dan bibi Nitian pergi dari sini. Sementara Nitian akan tetap di sini. 这孩子留下，其余聂家人。Paman Jiang pun menanyakan nama Nitian. Ia juga bertanya sebelum Nitian menghilang ia melihat apa. Nitian pun berkata ia melihat meteor terbang ke arahnya. Dan setelah hal itu Nitian pun terbangun kembali. Nitian pun menyadari bahwa ia tidak boleh mengatakan yang sebenarnya pada Paman Jiang, sesuai perkataan Tuan Hua waktu itu, karena nantinya akan mengancam kehidupan Nitian. 手臂一样的山峰，这些我都不能告诉任何人。就像华先生说的那，
最后莫名其妙的我又出来了，齐梦很可能就会性命不保。 Mendengar hal itu, Paman Jiang pun langsung menyuruh Nitian pergi. Kemudian, Paman Jiang pun tahu bahwa di sini ada ledakan ruang, dan pastinya Nitian telah pergi ke dimensi lain. Tuan Lin yang mendengar hal itu, ia pun mengetahui bahwa Nitian telah berbohong. Tadinya, ia akan menemui Nitian, namun Paman Jiang melarangnya. Karena terlepas yang dikatakan Nitian berbohong atau tidak, tapi Paman Jiang yakin dimensi tersebut pasti akan segera muncul kembali. Ia juga menambahkan tidak peduli seberapa aneh Nitian, yang penting ia masih murid dari Sekte Lingyun. 竟然敢骗师傅您，我去找他。哎，他的话是即将形成一个空间乱流域，那很快就会再次就是那孩子本身有某种奇特之处。空间里。 又怎会像梦境一样虚实难辨？啊，师傅是说，不管那小子有多奇特，始终是我们凌云宗的人。 Di keesokan harinya, Nitian pun berlatih tinju kemarahannya. Hingga akhirnya, Nitian pun memahami tentang tinju penghancurnya. 我总算彻底领悟怒拳了。 Namun di saat yang sama, si seksi Nona Ashii pun muncul di sana. Ia pun langsung mengatakan kepada Nitian bahwa ruang dimensi tersebut disebabkan oleh Nitian. Namun Nitian memberitahu ia hanya mengalami mimpi yang panjang. Tapi Ashii akan membantu Nitian untuk menjaga rahasianya. Ashii pun memberikan artefak tingkat menengah pada Nitian. 我只记得自己做了一个很长的梦。 醒来后完全不知道这是终极灵器 yaitu pedang matahari merah. Ashii pun menjelaskan dibutuhkan alam menengah surgawi untuk membangkitkan kekuatan sepenuhnya dari pedang matahari. Nitian yang menyadari Ashii menyogoknya agar memberitahu tentang dimensi lain. Tadinya Nitian akan menolak artefak tersebut. Namun, tulang legendaris Nitian menyuruh Nitian untuk menerimanya. 这灵气绝对不能要。这个我觉得，哎呀，这怎么好意思？谢谢啊，安仙子这样的大人物。 Setelah Nitian menerimanya, Ashii pun menjadi heran. Karena ia tahu sebenarnya tadi Nitian akan menolak artefak itu. Kemudian Nona Ashii pun memberikan token pada Nitian, yaitu untuk mengikuti latihan di alam fantasi biru. Ia juga berkata 4 sekte dan lainnya juga mengadakan ini setiap beberapa tahun sekali, yaitu untuk pergi ke alam fantasi biru. Nitian pun menyadari bahwa alam tersebut seperti alam yang berbeda. 上一次到清幻密界试炼的大会。 参加者都是炼气境，是参加清幻界试炼的令牌。你只是凌云宗附属，就和异空间相似，去了或许大有收获。参加者不仅能够淬炼战， Ashii juga menjelaskan di sana juga berkesempatan mendapatkan hadiah harta karun dari sekte. Hingga akhirnya Nitian pun tertarik untuk mengikuti latihan di alam fantasi biru. 境界的玄妙，还有机会获得宗门奖励的宝物。怎么办？ 越说是的，你要是抽不开时间，我们下次再约好了。哎，就这次去吧，也罢。既然安仙子这么盛情邀请，我再拒绝。Setelah Ashii pergi, ia pun memiliki rencana untuk menyuruh seseorang mengawasi Nitian dan mengungkap rahasianya. Namun Nitian bergumam tidak akan semudah itu untuk mengungkap rahasianya. 鱼儿上钩了，接下来只要安排人在清幻界盯着他，这么长的时，只要我带着兽骨去。 就不会有暴露的可能。元儿， Kemudian Nitian pun menunjukkan token tersebut kepada kakeknya. Diketahui itu token dari 4 besar sekte, yaitu untuk mengikuti latihan di alam fantasi biru. Nitian pun berkata Nona Xianzila yang memberikan token itu padanya. Kakeknya pun setuju Nitian berlatih di sana untuk meningkatkan kekuatannya. 参加清幻界试炼的令牌，你怎么会有这个？刚刚啊。 这样的机会肯定是不能放过的。外公，试炼。不过这倒是个难得的机会，你或许能借此试。 Sementara Ashii menyuruh adiknya yang bernama Anying untuk mengawasi Nitian di alam fantasi biru.
Di sisi lain, Moxie dari Sekte Gui dikepung oleh orang-orang dari Pavilion Harta Karun. Dikarenakan Moxie menyelinap ke sekte mereka. Namun Moxie tidak mau menjawab tujuan ia menyelinap ke sekte ini. Hingga pada akhirnya Moxie pun menghabisi mereka semua. 可惜呀，我默默不喜欢回答死人的话。什么灵宝阁究竟有什么目的？事到如今，你已经逃不掉了，还是老实交代吧。真正能保守秘密的，只有死人。 Setelah hal itu, Moxie pun menghadap seseorang yang disebut Tuan Hantu. Moxie pun mengatakan ia terlambat dikarenakan orang-orang Pavilion Harta menghalanginya. Tuan Hantu pun memberitahu lebih baik memulai dengan cepat. Di saat itu, Yutong dan lainnya pun tiba di sana. Dan itu untuk menuju alam fantasi biru. Nitian pun menggunakan tulang legendarisnya untuk menyerap kekuatan api dari senjata roh tingkat menengah yang diberikan Ashiyi sebelumnya. Namun setelah selesai menyerapnya, senjata roh itu pun hancur. Hah? 这就完了？ Nitian pun tidak menyangka tulang legendarisnya mempunyai nafsu makan yang besar. Setelah hal itu, kakek Nitian pun memberitahu bahwa putra Yun Zigao yaitu Yun Song juga ikut dalam pelatihan ini. Ditambah lagi dengan keponakan Yuan Qiuying yaitu Yuan Feng. Dan ia juga sudah mencapai level 9 dari pemurnian Qi. Kakeknya pun menyuruh Nitian untuk tetap berada dengan orang-orang dari Pavilion Harta Karun. Dan jangan pergi sendirian. Mendengar hal itu, Nitian pun mengerti dan langsung pergi dari sana. 单独遇上他二人，必定十分凶险，所以记住我说的话。知道了，外公，那我先走了。 你也要，外公，你就放心吧，我都明白。唉，哼，这臭小子。 Sementara itu, Ashiyi dan lainnya menjadi kesal karena Nitian belum saja tiba. Di saat itu, Pantau dan Zheng Rui dari Pavilion Harta Karun, mereka pun menjadi heran kenapa Ashiyi mengajak Nitian yang bukan dari sekte mereka. Mereka berdua pun memiliki rencana untuk membuat Nitian berlutut di hadapannya. Kemudian Nitian pun tiba di sana. Sembari ia mengatakan ia datang terlambat dikarenakan salah jalan. 你们怎么想的？啊，我看他俩关系不一般啊，绝对会让他哭爹喊娘、跪地求饶的。这走岔了路，所以来晚了。安星子，不，到底是走这边还是走这？ 随便选一条吧。真是流年不利呀！哎啊，二选一都选错了。 Setelah hal itu, Aying pun memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin kelompok ini. Nitian pun menduga Aying adalah saudara Ashiyi dikarenakan memiliki nama yang sama. 这两个女的都姓安。 长得也很像。Tak lama setelah hal tersebut, Tuan Lin pun tiba di sana. Ia pun menanyakan kenapa Nitian berada di sini. Nitian pun memberitahu ia diberi token oleh Ashiyi untuk mengikuti pelatihan ini. Ashiyi pun mengatakan sektenya tidak pernah pelit dengan bakat seseorang. Kemudian Tuan Lin pun menegaskan jika Nitian membutuhkan bantuan, Nitian bisa mengatakan pada sekte Lingzhu. Setelah hal itu, semua sekte pun tiba di sana. 不多说什么了，无论你需要什么帮助，都可以去找灵珠。先去那边了。请便。Ashiyi pun mengumumkan dikarenakan semuanya sudah berkumpul, mereka akan berangkat. Kemudian Ashiyi pun membuka portal alam fantasi biru memakai tokennya. Setelah terbuka, Aying dan lainnya pun masuk ke sana. 你先来，
Lalu ketika sampai di sana, Nitian pun menjadi heran dikarenakan sekte lainnya terpisah. Terlihat salah satu orang pavilion harta karun memberitahu Nitian bahwa sekte lainnya terpisah dikarenakan token masing-masing terhubung dengan lokasi yang berbeda di alam fantasi biru. Di saat itu, Aying pun berkata harus bekerja sama untuk mendapatkan semua hadiah dari masing-masing sekte. Mendengar hal itu, Nitian pun menjadi heran. Hingga pada akhirnya ia pun menanyakan hal ini pada salah satu orang dari pavilion harta karun. Kemudian ia menjawab wajar saja Nitian tidak tahu tentang hadiah tersebut, karena Nitian bukan dari sekte besar. Namun akhirnya ia pun memberitahu Nitian tentang hadiah itu. 肯定对我们这些宗门弟子的一切都充满了好奇。别误会，我就是好奇问问而已。也对，嫡系弟子，你知道做什么？只有嫡系弟子说，没事，跟你说说也无妨，就当是我今天又做了一件好事。 Kemudian Nitian pun mengetahui kalau bisa membunuh piton hitam dan lainnya, maka bisa mendapatkan hadiah tertinggi dari 4 sekte besar. Senior pun berkata ia akan melindungi Nitian apabila Nitian bertemu dengan binatang buas. 我近点，我说不定会出手保你一下。好，那我就先谢谢了。你给点什么意思意思就行。懂。 聪明。 Sementara itu, Anying pun sedang melihat peta untuk menuju binatang buas. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun tiba di area bersalju. Anying pun memberitahu bahwa tempat ini adalah sarang piton es hitam, yaitu di tingkat 2 binatang buas. 2级灵兽玄冰巨蟒的巢穴就在里面。 只要拿下它， Aying pun berniat membunuh piton hitam tersebut untuk mendapatkan hadiah terbesar yaitu pil surgawi. Orang-orang di sana pun mengetahui bahwa pil surgawi adalah pil mujarab untuk alam pemurniki seperti mereka. Anying juga memberitahu sisa hadiah lainnya adalah 3 senjata roh tingkat menengah. Mendengar hal itu, Nitian pun bertekad harus cepat mendapatkan hadiah tersebut. Terlihat Aying pun berambisi untuk mengambil semua hadiah tersebut untuk pavilion harta karun. 终极灵器竟然都是终极灵器，还是3件，这些奖励简……那条玄冰巨蟒十分厉害，大家都小心一点。是。好。 大家都做好准备。 Setelah hal itu, Aying menyuruh Nitian untuk mengecek jalan di area salju. Ia pun berniat menjadikan Nitian sebagai umpan agar piton es menyerang Nitian. Namun Nitian tidak masalah akan hal ini, karena nantinya ia diberikan hadiah oleh Aying. Mendengar itu, orang dari pavilion harta karun pun menduga Nitian terlalu serakah. Ditambah lagi harus berhati-hati pada Nitian dikarenakan Nitian orang luar. Namun Aying menegaskan Nitian adalah rekan mereka dikarenakan telah bergabung dengan tim ini. 说不准他是凌云宗的内鬼，还是别……闹事，别怪我翻脸无情。眼下我环境不熟。 Hingga pada akhirnya Nitian pun mulai berjalan untuk mengeceknya. Kemudian Nitian pun berhenti dikarenakan merasakan sesuatu. Dan tiba-tiba saja ular piton es pun muncul di sana. Sementara itu Nitian pun terjatuh ke dalam lubang es yang longsor. Akan tetapi Aying tepat waktu untuk menolong Nitian.